2, 3, come on. Komponen peta. Komponen peta merupakan informasi yang ada pada suatu peta, meliputi judul peta, orientasi peta, skala peta, dan lain-lain. Komponen peta diatur sedemikian rupa disebut komposisi atau tata letak peta. Pengaturan komponen peta pada suatu peta harus memperhatikan aspek selaras, serasi, seimbang, atau disingkat aspek 3S. Berikut adalah penjelasan dari beberapa komponen peta. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta merupakan komponen utama pada suatu peta, membuat informasi tentang tema peta, lokasi atau daerah yang dipetakan, dan tahun pembuatan, khusus peta dengan tema data yang dinamis. Judul peta harus mencerminkan isi pokok peta. Contoh, peta persebaran batu bara di Indonesia tahun 2012. Atau bisa juga peta penggunaan lahan Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, orientasi peta. Tanda orientasi atau petunjuk arah atau tanda panah sangat penting dicantumkan pada sebuah peta. Dengan informasi tanda peta, maka para pembaca peta dapat mengetahui arah utara, selatan, barat pada saat membaca peta. Bagi para penerbang, pelaut, dan para penjelajah, arah peta angin sangat dibutuhkan untuk menentukan haluan kapal ke arah tujuan yang ingin dituju. Begitu pula bagi para prajurit, petunjuk arah ini sangat penting terutama untuk menentukan di mana posisi sasaran yang akan dituju. Yang ketiga ada skala peta. Skala adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak sebenarnya atau jarak horizontal. Kedua titik tersebut di permukaan bumi. Skala peta harus selalu dicantumkan pada peta karena digunakan untuk memperkirakan atau menghitung ukuran sebenarnya di lapangan. Skala yang harus dicantumkan pada peta berupa skala angka atau skala numeris dan skala garis atau skala grafis. Yang keempat ada legenda peta. Legenda peta merupakan kunci peta sehingga mutlak harus ada pada peta. Legenda peta berisi tentang keterangan simbol, tanda, atau singkatan yang digunakan pada peta. Peranan legenda peta sangat penting dalam pembacaan peta. Maka, legenda peta harus dibuat secara benar dan baik, serta pada posisi yang serasi dan seimbang. Penerapan simbol pada legenda peta tematik sebaiknya dikelompokkan menurut simbol garis, luasan, dan titik, supaya penggunaan peta mudah dalam memahami dan membaca peta. Yang kelima ada garis tepi peta. Garis tepi peta atau garis bingkai peta merupakan garis yang membatasi informasi peta tematik. Semua komponen peta berada di dalam garis tepi peta atau dengan kata lain tidak ada informasi yang berada di luar garis tepi peta. Komponen peta yang dimaksud berada di garis tepi meliputi judul peta, garis peta, orientasi peta, legenda, sumber peta, dan garis lintang dan bujur peta. Yang keenam, koordinat peta. Berdasarkan lintang dan bujur pada peta tematik berfungsi untuk mengetahui posisi suatu titik di muka bumi atau mengetahui letak astronomis suatu tempat di muka bumi. Suatu titik peta mempunyai lokasi yang ditentukan berdasarkan besaran lintang dan bujur. Pada peta topologi, angka lintang dan bujur mutlak harus dicantumkan, bahkan dilengkapi pula dengan grid atau garis-garis vertikal dan horizontal yang saling berpotongan pada setiap jarak 2 cm. Pembuatan dan penempatan grid dan angka lintang bujur pada peta topografi sudah mempunyai ketentuan dan aturan-aturan yang nyata dan baku serta bersifat konvensional. Sebaliknya, pada peta tematik, pemakaian grid tidak perlu dicantumkan, namun letak lintang dan bujur tetap diperlukan untuk mengetahui letak astronomis wilayah. Inset peta. Inset peta adalah peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama.
Ada dua jenis inset peta, yaitu inset perbesaran peta dan inset lokasi wilayah. Inset perbesaran peta banyak dijumpai pada atlas. Kegunaannya untuk menerangkan informasi penting dari suatu pulau. Penampakan pulau tersebut pada skala tertentu tampak sangat kecil sehingga perlu diperbesar. Pulau kecil tersebut diperbesar dalam inset dan dicantumkan pada halaman yang sama. Pada jenis inset perbesaran ini, informasi skala perbesaran peta dan angka lintang bujur mutlak harus dicantumkan. Informasi yang perlu ditampilkan pada inset adalah judul wilayah dan keterangan. Dan apabila dianggap penting dapat ditambah dengan skala insert dan letak lintang bujur. Keterangan yang perlu dicantumkan pada insert peta dibuat sederhana saja. Yang pokok harus dicantumkan yaitu tentang petunjuk lokasi peta. Simbol lokasi wilayah dapat berupa simbol luas atau simbol titik, tergantung pada lokasi yang ditampilkan. Ada sumber peta. Sumber peta harus dicantumkan dalam peta tematik karena berdasarkan sumber peta dapat diketahui kebenaran peta tematik yang dibuat. Sumber peta yang paling valid dan paling dipercaya kebenarannya adalah peta-peta yang bersifat resmi seperti peta topografi yang dibuat oleh Jawatan Topografi Angkatan Darat atau JANTOP, atau peta rupa bumi yang dibuat oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Selain itu, peta-peta yang resmi dikeluarkan oleh suatu instansi juga dapat dipergunakan sebagai sumber peta. Ada nama pembuat peta. Nama pembuat peta merupakan pihak atau nama lembaga yang telah membuat dan mengeluarkan suatu jenis peta yang dicantumkan dalam peta. Nama pembuat peta merupakan unsur peta yang perlu untuk dicantumkan. Nama pembuat peta dicantumkan di luar garis tepi peta karena nama pembuat peta bukan merupakan komponen pokok peta, tetapi merupakan informasi pendukung saja. Lokasinya berada di luar garis tepi peta terluar. Pada bagian pojok kanan bawah, penulisan nama pembuat peta mempunyai ketentuan, yaitu terdiri dari nama dan tahun pembuatan peta.